Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kita akan mempelajari cara waqaf, cara kita berhenti ketika membaca lafaz Al-Quran. Walaupun tanda waqaf seperti mim, qaf lam, shad lam itu sudah benar tandanya, tapi kalau cara berhenti pada lafaz yang salah, maka itu juga keliru. Perhatikan cara pembahasan ini pada buku Tajwid Offline dimulai dari halaman 37. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin mempelajari ilmu tajwid, alhamdulillah di channel ini telah kita rangkumkan materi yang kita bahas dalam bentuk buku PDF, buku Tajwid Offline. Jadi sahabat Al-Quran, agar mudah dalam memahami buku Tajwid Offline, sahabat Al-Quran akan dibantu dengan video penjelasan. Bisa dibuka melalui channel kami, dari Ridwan Channel. Kemudian cari menu playlist. Setelah terbuka, klik nanti video buku Tajwid Offline. Maka di situ akan kita berikan penjelasan dari materi buku Tajwid Offline. Insya Allah buku ini akan kita cetak nantinya di penerbit. Sekarang ini masih dalam tahap editing. Untuk sementara waktu bisa kita pakai file PDF ini, buku Tajwid Offline. Bagi sahabat Al-Quran yang berminat bisa hubungi kami nanti di nomor WA. Akan kami kirimkan filenya gratis untuk sahabat Al-Quran. Yang penting kita semuanya bisa sama-sama belajar. Bagi sahabat Al-Quran yang ingin berdonasi juga dipersilahkan, akan kami tampung juga, bisa di chat nantinya di WA. Bagi sahabat Al-Quran yang belum bisa berdonasi tidak apa-apa, yang penting kita sama-sama belajar. Oke, silakan nanti diminta ke kami mengenai file PDF ini. Ini insya Allah lengkap kita bahas dari awal sampai pembahasan ayat gharib, ayat-ayat khusus yang ada di dalam Al-Quran. Kita tampilkan semuanya dengan ringkas, dengan mudah untuk dipahami oleh sahabat Al-Quran. Yang pertama kita lihat cara waqaf pada fathatain, dua baris di atas. Prinsipnya hilangkan salah satu harokat, kemudian kita panjangkan dua ketukan. Kalau belum ada alif di belakangnya, kita sendiri yang menambahkan. Binaan menjadi bina'a, juz'an menjadi juz'a, bobahan menjadi bobaha. Jadi semuanya dipanjangkan dua harokat, dua ketukan. Kemudian sahabat Quran, bagi yang sering ragu, kalau seandainya hamzanya itu bukan fathatain, kasrotain, dhammatain, fathah, kasroh, dhamma, intinya bukan fathatain, maka caranya mudah, tinggal disukunkan hamzanya. Zayyannas samaa menjadi zayyannas samaa, fis samai menjadi fis samaa, kaifa yasha'u, kaifa yasha', mimma'in menjadi mimma. Nah, jadi kalau hamzanya itu bukan fathatain, langsung disukunkan saja. Kemudian yang kedua, cara waqaf atau cara berhenti pada tamarbutoh, disukunkan saja hurufnya apapun bentuk harokatnya. Hamiyatan, naron hamiyah menjadi ha besar. Jadi kalau jadi ta, kalau lanjut, tapi kalau berhenti menjadi ha besar. Aniyatin, min ainin aniyah, radiyatun radiyah, al-aqabata falaqata hamal aqabah, alal afidati alal afidah, narullahil muqadatu menjadi narullahil muqadah. Jadi tamarbutoh, apapun harokatnya langsung disukunkan jadi ha besar. Berikutnya cara waqaf pada alif bengkok atau alif maqsur, bentuknya huruf ya tanpa titik, tanpa baris, maka cara berhentinya panjangkan saja huruf yang sebelumnya itu dua ketukan atau dua harokat. Tarotan ukhro, tetap dibaca tarotan ukhro, jadi dianggap saja ya ini bentuknya alif. Kalau misalkan di akhir ayat, kemudian di ayat yang baru, ayat berikutnya disambut oleh hamzah wasal, maka cara bacanya ada kondisional. Kalau kita lanjut, maka qaf yang awalnya panjang dibaca pendek. Al-atqalladzi itu kalau lanjut, tapi kalau berhenti karena berjumpa hamzah wasal, tetap ketika berhenti panjang. Al-atqa alladzi. Nah, itu kalau berhenti. Tapi kalau lanjut, qafnya dibaca pendek. Kemudian kalau huruf mim, di setelahnya itu ada alif maqsurah, maka mim yang tasydid ini dengungkan dulu, baru dipanjangkan dua ketukan. Wa ajalum musamman, wa ajalum musamma.
musamma. Dengungkan dulu dua ketukan baru panjang. Kemudian yang keempat, cara waqaf pada ha dhamir. Ha dhamir itu huruf ha yang seperti ini. Ini artinya nya, bukunya, tasnya, rumahnya. Makanya itu adalah ha dhamir. Cara waqafnya sama dengan ta marbuto, apapun harokatnya, mau panjang, mau pendek, tetap disukunkan. Lita jalabihi menjadi lita jalabih. Kapan tanda panjang berfungsi? Kalau lanjut dengan lafaz berikutnya. Tapi kalau berhenti sukun. Ma'adzirahu ma'adzirah. Berikutnya yang kelima, cara waqaf pada huruf mad. Yang pertama perhatikan dulu, jika huruf madnya memakai tanda lebih panjang seperti bendera, maka cukup dua harokat saja. Kalau misalkan di akhir kalimat ada tanda bendera yang seperti ini, maka dianggap tidak ada. Panjangnya tetap dua harokat. Yamshuna biha tetap dibaca yamshuna biha. Kapan bendera ini berfungsi? Kalau digabung dengan lafaz berikutnya menjadi mad jaiz mufasil. Di antaranya yang itu mad jaiz mufasil, panjang 4 atau 5. Tapi kalau berhenti 2 harokat saja. Atau ini abasa wa tawalla, di akhir ayat ada bendera. Kapan bendera berfungsi? Kalau digabung dengan ayat 2. Tapi kalau berhenti, bendera dibuang, panjang 2 ketukan saja. Abasa wa tawalla. Kemudian bentuk huruf mad yang kedua, kalau hal dhamir yang memakai tanda bendera. Sekarang hal dhamir, maka cara berhentinya dihilangkan tanda panjang, hurufnya juga disukunkan. Sebagaimana hal dhamir yang kita jelaskan pada poin sebelumnya. Ila ta'amihi menjadi ila ta'amih. Al-ta'amahu menjadi al-ta'amah. Kapan tanda bendera dipakai? Kalau dilanjutkan dengan lafaz berikutnya. Tapi kalau berhenti disukunkan saja. Kemudian yang ketiga, jika huruf mad itu berada pada huruf akhir, maka dibaca saja yang tertulis, jangan disukunkan. La fasadat. Nah itu salah. Tanya tetap dipanjangkan sebagaimana mestinya. 2 ketukan, baca yang tertulis, nggak ada yang berubah. La fasadata liyatma inna qalbi mimma kasabu. Berikutnya yang terakhir, yang nomor 4, jika huruf mad itu berjumpa dengan huruf sukun. Perhatikan, 2 huruf dari yang terakhir, ini huruf shad berjumpa dengan huruf mim yang kasroh. Karena berhenti mimnya disukunkan, sehingganya mad jumpa sukun. Ini mad jumpa sukun. Awalnya dia berharokat, tapi karena berhenti sukun. Maka yang seperti ini durasi awalnya cuma 2, sekarang berubah menjadi boleh 4, boleh 6 harokat. Kita pilih 4 harokat. Aladdul khisami, aladdul khisam. Intinya dalam satu durasi itu harus seimbang. Kalau 4 semuanya. Azizun hakimun, azizun hakim. Ilaihi tuhsyaruna, ilaihi tuhsyarun. Sekarang yang keenam, cara waqaf pada huruf yang tidak ada mad. Perhatikan 2 huruf yang terakhir, 1, 2. Nah ini ya, awalnya yang berharokat, karena kita berhenti dia sukun. Nah maka karena di sini tidak ada tanda panjang, langsung 1 ketukan saja tanpa panjang. Ba'dihi birrusuli, ba'dihi birrusul, laka dzikraka, laka dzikrak, biruhil kudusi, biruhil kudus, quwirat, tetap quwirat. Ini sudah sukun dari awal. Kemudian yang ketujuh, cara waqaf pada huruf tasydid. Yang pertama, yang tasydid itu huruf qalqalah. Baju di toko, ba, jim, dal, to, dan qaf. Contohnya, ghayabatil jubbi, ba-nya tasydid. Maka cara berhenti tasydidnya tetap ada, ba-nya disukunkan. Setelah kita tasydidkan, tahan 2 ketukan baru dipantulkan. Ghayabatil jubbi, ghayabatil jub, jub, fil haji, fil hajj, bi ghairil haqqi, bi ghairil haqq. Nah, jadi pantulannya datang terlambat 2 ketukan. Sekarang poin yang B, yang kedua, kalau yang tasydid itu huruf mim dan huruf nun, maka hurufnya juga kita sukunkan. Bedanya dengan yang pertama, setelah disukunkan kita tasydidkan lalu kita dengungkan. Kalau di atas ditahan ketukannya.
ditahan baru dipantulkan. Kalau yang B ini setelah sukun didengungkan 2 harokat. Minal ghammi menjadi minal gham, fa'atammahunna menjadi fa'atammahun. Perhatikan yang ketiga, huruf tasydid itu bukan huruf qalqalah, bukan huruf mim, bukan huruf nun. Maka cara berhentinya sukunkan hurufnya, lalu kita tekan bunyi hurufnya. Jadi cukup ditasydidkan saja. Minal massi menjadi minal mas. Wabilun fatallun, wabilun fatal. Tekan 1 ketukan. Kemudian cara yang ke-8, cara waqaf pada 2 huruf sukun. Perhatikan 2 huruf yang terakhir. Huruf yang pertama atau huruf yang terakhir dia berharokat, yang sebelumnya ada sukun. Karena kita berhenti sehingganya jadilah 2 huruf sukun. Yang pertama hurufnya adalah huruf qalqalah, huruf terakhir huruf qalqalah. Maka caranya sempurnakan huruf sukun pertama, huruf yang terakhir kita berikan bunyi pantulan. Fa'akalahu dhi'bu, fa'akalahu dhi'b. Pantulannya langsung. Dhi'b. Ni'mal abdu, ni'mal abd. Wa ra'du wa barqun, wa ra'du wa barqa. Wa barqa. Qaimam bil qisti, qaimam bil qista. Bil qista. Kemudian poin yang B yang kedua, huruf yang sukun terakhir itu adalah huruf-huruf hamas, huruf yang punya suara berisikan angin. Kita fokuskan 2 huruf kaf dan ta. Maka sempurnakan huruf sukun pertama, huruf sukun kedua huruf hamas berikan sifat yang ada angin, suara ada angin. Khitamuhu miskun, khitamuhu misk. Ada bunyi itu huruf kaf yang ada bunyi angin. Misk. Wa aklihi musuhta, wa aklihi musuht. Ada bunyi itu huruf ta yang kita sukunkan. Wa aklihi musuht. Allati akhrajatka, allati akhrajat. Ada bunyi itu ta yang kita sukunkan, huruf kaf yang kita sukunkan. Akhrajat, jat. Afallahu anka, afallahu ank. Ikhfakan dulu. Ank. Ada sifat huruf kaf, ada bunyi hamas. Poin yang C yang ketiga, di mana huruf yang terakhir itu bukan huruf qalqalah, bukan huruf hamas, bukan kaf dan ta. Maka caranya adalah hurufnya kita sukunkan, berikan bunyi vokal. Kalau lam disukunkan ada bunyi e, kalau ain a. Kalau huruf dot ad, kalau huruf ro ada bunyi r. Wa ma huwa bil hazli, wa ma huwa bil hazl. Ada bunyi l. Bil hazl. Dzatis sad'i, dzatis sada'. Sada'. Qiblata ba'din, qiblata ba'd. Ba'd. Wal asri, wal asr. Wal asr. Kemudian yang terakhir, cara waqaf pada huruf waw dan huruf ya. Maksudnya adalah huruf ya yang awalnya berharokat, huruf waw yang awalnya berharokat. Karena ya ini didahului kasroh, waw didahului dhamma. Ketika dia berhenti, dia menjadi mad dadakan. Tiba-tiba jadi mad karena dia berhenti. Tapi kalau kondisi normal, ketika lanjut dia tidak ada hukum bacaan mad, dibaca pendek. Tapi karena berhenti, dia berubah menjadi mad, jadi mad dadakan. Contoh, hiya. Hiya ini tidak ada mad, tapi karena kita berhenti hanya mati atau disukunkan hanya kasroh, maka menjadi mad asli. Panjang 2 ketukan. Yubayyin lana ma hiya, yubayyin lana ma hi. Illa huwa menjadi Allahu la ilaha illahu. Hu panjang. Fanasya di sini pendek semua. Kita akan berhenti menjadi mad. Fanasi. Jadi sahabat Quran, itulah 9 cara waqaf yang harus kita pahami agar benar dan betul bacaan Al-Quran kita. Walaupun betul atau benar tanda waqaf, tapi kalau cara waqaf keliru, maka itu akan keliru ketika baca Quran. Pahami yang 9 ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.